Pemirsa, masih di Speak Up Trans, kita masih membahas kontroversi fatwa MUI seperti yang kita sudah bahas di segmen-segmen sebelumnya. Saya minta tanggapan dari Pak Igor ini terkait dengan seolah ada distorsi begitu apa yang disampaikan. Fatwanya sih sebenarnya benar, tidak ada masalah begitu jika dilihat dari sisi agama dan lain sebagainya. Tapi ketika diterima oleh masyarakat, ternyata ada aksi-aksi yang kurang berkenan begitu di mata hukum, dan juga tadi sempat disinggung terkait dengan penegakan hukum. Anda melihatnya seperti apa? Nah, itu yang saya bilang. Jadi fatwa MUI itu sebenarnya baik ya, bisa dijadikan pedoman, guidance, tapi jangan offside. Kalau offside itu ya jadi seperti itu. Jadi harusnya kalau MUI melakukan fatwa ya, itu juga harus diikuti dengan himbauan agar ini tidak. Selama ini apakah Anda tidak melihat seperti itu? Tidak melihat, saya lihat. Jadi justru itu makanya kritik saya terhadap MUI ya, kadang-kadang ketika fatwanya baik ya, misalnya soal syariah perbankan itu yang tadi disebut Pak Khoir, tapi kenyataan kadang-kadang juga banyak gitu ya petinggi-petinggi MUI mengatakan itu, lalu kemudian dapat jabatan di bank-bank perbankan itu gitu ya, dapat fee dan lain sebagainya. Jadi publik itu sebenarnya harus didewasakan secara demokrasi ya gitu. Munculnya MUI itu adalah salah satu bentuk justru untuk memperkuat demokrasi di Indonesia gitu ya, dan kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pendapat. Dibilang tadi Pak Khoir ya, ada aksi 212, 411, itu memang legal, itu memang diperbolehkan dalam undang-undang. Cuman kemudian yang jadi masalah buat Kapolri kan keamanan dampaknya. Kadang-kadang yang baik itu ditunggangi jadi offset. Misalnya ada muncul ya ide-ide konon ya, itu harus dibuktikan oleh Kapolri, misalnya dugaan makar itu dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang offset, Mbak. Karena begini, publik juga harus memahami bahwa selain fatwa MUI juga ada lembaga-lembaga yang lain seperti Nahdlatul Ulama, itu ada lembaga Bahsul Masail, lalu ada Muhammadiyah ya, Majelis Tajir, itu juga dia bisa mengeluarkan fatwa yang sejenis dan yang bisa juga menghimbau untuk kebaikan bagi bangsa. Jadi maksud saya jangan suka offset lah gitu. Publik gitu ya, mayoritas. Tadi Anda mengatakan begitu, publik ini harus didewasakan. Didewasakannya seperti apa jika untuk menanggapi terkait dengan kita punya aturan main kan dalam demokrasi. Misalnya kalau saya bilang offset itu dalam pilkada ya demokrasi aja ya, pemilihan langsung ya, coblos ini gitu ya, coblos itu. Jadi aturan main pasca reformasi itu yang kita sepakati gitu. Kalau Gerakan Nasional Pengawal MUI ini kan muncul justru karena kasus Ahok, bukan kasus yang lain yang justru sebenarnya gak jauh lebih penting juga atau lebih penting ya daripada kasus Ahok semata yang diduga melakukan penistaan agama. Baik, jika itu diminta agar masyarakatnya juga bisa begitu untuk lebih didewasakan. Kalau Pak Khoir melihatnya tadi juga ada terkait dengan fatwa yang sebenarnya fatwa-fatwa ini juga bisa loh dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang lain seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Secara yuridis formal memang tidak ada ketentuan lembaga mana. Akan tetapi secara sosiologis, secara historis, fatwa MUI lah yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1980, fatwa MUI itu muncul, itu bahkan mendukung eksistensi keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia karena terkait dengan kewaspadaan nasional, masuknya paham agama yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, paham Syiah, Imamah. Itu MUI mengeluarkan, dan ternyata itu ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk diwaspadai. Nah, sebagai juga kasus tentang penodaan agama. Semua fatwa MUI terkait dengan penodaan agama itu menjadi bukti surat. Adapun orangnya yang memberikan keterangan di pengadilan, dia menjadi alat bukti ahli. Jadi tidak ada persoalan terhadap hubungan antara fatwa dengan sistem hukum dan sistem peradilan. Adapun GNPF MUI ini bukan memang bagian dari MUI. Tetapi perlu di-clearkan begitu ya, GNPF MUI ini bukan merupakan bagian dari MUI. Hak setiap masyarakat untuk menamakan dirinya dan untuk mengawal suatu kasus itu juga dibenarkan. Jadi dalam hukum yang pluralisme, hukum yang kuat, dibenarkan adanya
keterhubungan antara masyarakat dengan hukum dan negara. Adalah sah GNPF MUI untuk melakukan pengawalan. Maksudnya pengawalan di sini adalah memantau. Kan kita bisa saja untuk misalkan katakan suatu putusan sudah diputuskan, ada lembaga, ada suatu ormas, ada suatu kelompok mengajakkan uji publik, hal yang sah. Nah ini belum ada putusan, tetapi kita kawal, kita monitor. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, ada saluran mekanisme yang akan GNPF MUI sampaikan. Jangankan GNPF, MUI pun berhak, karena MUI terkait sebagai yang memberikan fatwa, diminta oleh aparat penyidik. Begitupun MUI juga terkait, karena anggota MUI termasuk saya ahli pidana yang diminta oleh Barreskrim kepada MUI selain ahli agama. Jadi tidak sembarangan begitu ya ketika MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang ada. Jadi apa yang terjadi kalau memang ada penyimpangan adalah sah GNPF MUI itu melakukan hal-hal yang tidak bertentangan. Kan kita mengawal. Nah kalau mengawal tentu ya memantau. Tidak ada mengintervensi. Belum pernah ada GNPF itu mengintervensi aparat penegak hukum. Baik, jika memang tidak ada intervensi, tapi ini adalah tugasnya memantau dan itu dibenarkan begitu sah-sah saja begitu ya bagi MUI. Tapi jika kita lihat begitu, banyak sekali fatwa MUI yang akhirnya dijadikan rujukan untuk hukum positif yang ada di Indonesia. Kita contohnya tadi seperti Gavatar, ketika ada suatu organisasi begitu yang dianggap sesat, akhirnya ini juga bisa menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk menindak hal tersebut. Betul. Apakah memang yang ditindak itu sesatnya atau memang ada unsur-unsur kriminalitas yang ada di dalamnya? Kita akan membahasnya saat lagi. Pemirsa Speak Up Trans masih akan kembali untuk Anda.